Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hutomo dari kelas Geomatika 2A Pagi dengan NIM 3322501011. Yang saya hormati dosen pengajar Bapak Vendra Dwi Ramadan STMT dan Pak Rizky Widi Pratama AMD Kom. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi GNSS pada bidang pertambangan. Di sini ada isi pembahasan. Yang pertama pengertian GNSS, kedua metode pengukuran GNSS, ketiga teknologi selain GNSS, keempat fungsi penting GNSS, kelima penerapan GNSS, keenam tantangan saat di lapangan, ketujuh kelebihan, kedelapan kekurangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang Global Navigation Satellite System atau GNSS. GNSS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang sering digunakan untuk menentukan posisi geografis suatu objek di permukaan bumi. Sistem ini bekerja dengan menerima sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit bumi dan menghitung posisi berdasarkan waktu tempuh sinyal tersebut ke penerima GNSS. Berbeda dengan sistem navigasi berbasis darat, GNSS tidak memerlukan infrastruktur tambahan di permukaan bumi. Ini menjadikannya solusi ideal untuk berbagai keperluan, termasuk transportasi, militer, survei geospasial, dan aplikasi sehari-hari seperti peta digital. Selanjutnya ada metode yang digunakan saat pengukuran GNSS. Yang pertama adalah metode RTK atau Real Time Kinematic, adalah teknik pengukuran posisi berbasis satelit yang menghasilkan tingkat keakuratan tinggi hingga skala sentimeter secara langsung di lapangan. Metode ini menggunakan dua komponen utama yaitu base station dan rover, serta memanfaatkan data koreksi waktu nyata. Yang kedua, metode statik. Pada metode pengukuran ini, titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak. Pengamatan yang dilakukan bisa secara absolut maupun diferensial. Data pengamatan bisa menggunakan prosedur dan batch yang selanjutnya dilakukan pengolahan data setelah pengamatan. Kendala dan ketelitian yang diperoleh cukup tinggi, yaitu di orde milimeter sampai sentimeter, dan biasanya digunakan untuk penentuan titik-titik kontrol survei, pemetaan maupun survei geodetik. Teknologi pelengkap selain GNSS yaitu yang pertama ada total station, yang kedua LiDAR, yang ketiga drone atau UAV. Fungsi penting GNSS dalam bidang pertambangan. GNSS atau Global Navigation Satellite System memiliki peran yang sangat penting dalam bidang tambangan karena memberikan informasi posisi yang akurat, cepat, dan efisien. Berikut contoh beberapa fungsi di bidang pertambangan. Yang pertama, pemetaan dan survei tambang. Kedua, penentuan batas area tambang. Tiga, pemantauan deformasi dan kestabilan lereng. Keempat, navigasi dan penentuan jalur. Dan yang terakhir ada kontrol dan manajemen operasi tambang. Penerapan GNSS pada pertambangan yaitu eksplorasi tambang, pemetaan topografi, stakeout, monitoring lereng tambang, dan perhitungan volume. Tantangan yang dihadapi saat di lapangan yaitu terhalangnya sinyal satelit atau dinding pit yang tinggi, lereng curam, dan bangunan. Kondisi cuaca ekstrim saat terjadi hujan lebat, badai, petir, dan angin puting beliung. Gangguan komunikasi RTK sinyal radio atau internet entrip terhalang. Kelebihan penggunaan GNSS di tambang. Yang pertama, dengan metode RTK atau network, GNSS mampu menghasilkan ketelitian hingga tingkat sentimeter.
sehingga cocok untuk survei topografi, stakeout, dan monitoring tambang. Sebagian besar pekerjaan survei dapat dilakukan oleh salah satu atau dua orang, sehingga mengurangi kebutuhan personel di lapangan. GNSS dapat digunakan untuk memantau pergeseran lereng, bendungan tiling, dan struktur tambang secara periodik. Berbeda dengan total station, GNSS tidak membutuhkan visibilitas langsung antar titik pengukuran selama receiver dapat menerima sinyal satelit. Yang terakhir, data GNSS dapat digunakan bersama drone, lidar, JIS, BIM, dan perangkat lunak pemodelan tambang untuk analisis lebih komprehensif. Kekurangan penggunaan GNSS di tambang, yang pertama, pantulan sinyal dari tebing batuan, alat berat, dan bangunan dapat menyebabkan kesalahan posisi. Gangguan radio atau jaringan internet menyebabkan rover kehilangan koneksi sehingga akurasi menurun. Kesalahan dalam pengaturan datum, sistem koordinat, tinggi antena, atau konfigurasi alat dapat menghasilkan koordinat yang tidak akurat. Dinding pit yang tinggi, vegetasi lebat, atau bangunan dapat menghalangi sinyal satelit sehingga akurasi menurun. Dan yang terakhir, receiver, controller, dan radio memerlukan baterai yang harus selalu terisi selama pekerjaan lapangan. Yang terakhir, kesimpulan, Genesis merupakan teknologi yang sangat efektif untuk kegiatan survei dan pemetaan pada tambang terbuka atau open pit karena menawarkan akurasi tinggi, kecepatan pengukuran, efisiensi tenaga kerja, serta kemudahan integrasi dengan teknologi digital. Namun, penggunaannya memiliki terbatasan terutama pit yang dalam, area yang banyak penghalang sinyal, serta tambang di bawah tanah. Oleh karena itu, dalam praktik pertambangan modern, GNSS umumnya digunakan secara komplementer dengan total station, drone RTK, dan LiDAR agar diperoleh data yang akurat, lengkap, dan pandai di berbagai kondisi lapangan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.